Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Helenia dengan NIM 202020207449 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang virus. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan virus? Secara bahasa, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun dan cairan berbahaya lainnya. Virus adalah mikroorganisme atau makhluk yang sangat kecil yang bersifat patogen, artinya menyebabkan penyakit pada makhluk hidup yang dimasukinya. Untuk ciri-ciri virus sendiri yaitu virus berukuran sangat kecil berkisar antara 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini berupa RNA dan DNA. Kemudian, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup. Kemudian, virus biasanya stabil pada pH 5-9 dan virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Selanjutnya yaitu struktur tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus dan melindungi asam nukleat dari kerusakan. Sedangkan asam nukleat berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Kemudian bagian leher. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks yang mempunyai leher. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Kemudian bagian ekor. Bagian ekor terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Sedangkan lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Dan jarum penusuk berfungsi melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, apakah kalian tahu perbedaan virus dan bakteri? Dari segi ukuran, bakteri umumnya lebih besar yaitu 1000 nanometer, sedangkan virus ukurannya lebih kecil, yaitu antara 20 sampai 400 nanometer. Kemudian dari segi kehidupan, bakteri dapat hidup dalam situasi ekstrim seperti panas, dingin, limbah, dan lain-lain, sedangkan virus hidup jika menempel pada organisme hidup. Kemudian dari segi efek, pada bakteri, ada bakteri baik yang membantu melancarkan pencernaan, menghancurkan mikroba penyebab penyakit, dan lain-lain, sedangkan virus menyebabkan penyakit. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularan virus? Virus dapat ditularkan melalui udara seperti batuk dan bersin. Virus juga dapat ditularkan melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Kemudian, virus juga dapat ditularkan dengan menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata sebelum mencuci tangan. Selanjutnya yaitu macam-macam penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada COVID-19. Virus corona atau yang dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala yang umum dialami oleh pengidap adalah demam, batuk kering, dan sesak napas yang muncul dalam 2-14 hari setelah pengidap terpapar virus. Selanjutnya yaitu influenza. Gejala pada pengidap flu akan lebih serius dibandingkan dengan gejala pilek.
Beberapa gejala yang tampak adalah sakit kepala, demam, kelelahan, nyeri otot, meriang, mual, dan muntah. Selanjutnya yaitu HIV atau AIDS. HIV merupakan penyakit yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh pengidapnya dengan menghancurkan sel darah putih. Sedangkan AIDS adalah tahapan akhir dari infeksi HIV. HIV atau AIDS merupakan penyakit yang menyebar melalui hubungan intim yang tidak aman, serta memakai jarum suntik secara bersamaan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.